Salam teguh dalam iman, ya. Terus bertumbuh dalam kedewasaan, kedewasaan iman, kedewasaan karakter kita, dan kedewasaan hikmat firman Tuhan. Di tengah-tengah ujian kehidupan. Karena itu tema kita pada pagi hari ini iman dan hikmat firman Allah atas kehidupan. Pijakannya dari next berikutnya, surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Rasul Yakobus adalah pemimpin sidang jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya, dia yang ikut mengepalai dan pergerakan strategis misi gereja mula-mula. Lalu dia memberikan pesan ini dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Inti pesannya sebagai berikut. Pandanglah sebagai kebahagiaan, kesukaan Allah bila mengalami berbagai ujian kehidupan, sebab ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan, keuletan. Ujian imanmu itu menghasilkan daya tahan, elastis, lenting, gitu. Teruslah bertekun, dinamis, aktif, terus kata bentuk aktif. Bukan hanya kemarin, hari ini, besok aku akan ulet terus bertekun dalam imanmu sampai menjadi kedewasaan teleos. Dalam standarnya Allah, begitu ya saudara. Sebab Allah yang menjadi sumber hikmat kehidupanmu, selalu ada solusi jalan keluar untuk Anda. Ya. Lalu tetapkan hatimu, jangan bimbang, itu ayat yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Jangan bimbang ragu atas berbagai problem kehidupan, sebab orang bimbang tidak tenang hidup, orang ragu tidak menerima sesuatu pun dari Tuhan. Mari kita lihat iman dan kita lihat hikmat Tuhan. Bicara iman dalam bahasa Ibraninya emuna, Yunaninya pisteuo, ternyata memakai kata bentuk aktif. Iman itu. Jadi kalau kita bicara gini, Tuhan, aku sungguh beriman, percaya padamu. Untuk situasi sulit ini aku percaya padamu. Artinya kita sedang bicara, Tuhan, aku sedang aktif. Terus menerus menyerahkan diriku seutuhnya. Seutuhnya, totalitas Tuhan, hanya padamu. Satu-satunya harapanku seperti itu. Karena itu arti iman kalau disimpulkan dari Ibrani dan Yunaninya bertemu ini. Yang pertama, arti iman itu menyerah tanpa syarat. Aku berserah kepadamu Tuhan. Taat sepenuhnya. Ada hal yang tak ku mengerti untuk hari ini maupun besok. Tapi aku mau taat karena aku mempercayaimu yang berjalan di depanku. Sumber hidupku. Arti yang kedua, fokus pada kuasa tangan keajaiban Tuhan, bukan kelemahan kita. Fokus pada tangan keajaibanmu sedang bergerak di depanku. Ya. Sorry saudara. Kembali ke yang tadi kawan. Sorry error. Kembali ke slide yang kedua kawan. Slide ketiga. Ya. Percaya dengan gigih, waktu keajaiban akan tiba. Jadi itu arti iman yang ketiga ya. Jadi percaya dengan sungguh bulat hati hingga waktu keajaiban itu tiba. Saudara teringat dalam ilustrasi kehidupan dan ini peristiwa yang nyata. Ini bisa mengangkat makna iman yang lebih dalam. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, masih ingat? Untuk masyarakat komunitas Yahudi dianggap kena kutuk, kena tulah. Kata Alkitab, berobat sudah segala sesuatu ditempuh untuk mengobati pendarahannya yang 12 tahun. Ke tabib, ke orang pinter sudah, tapi tidak sembuh juga. Lalu dengan kondisi yang lemah, 12 tahun pendarahan ini, terseok-seok dia melihat Yesus sedang dikerumuni banyak orang, hanya punya satu tekad, asal ku jamah jumbai-jubah Yesus yang bagian bawah itu, aku sembuh. Terseok-seok dia berjalan, begitu dia memegang kata Alkitab, maka berhentilah Yesus. Ada kuasa yang keluar mengalir untuk perempuan itu. Lalu Yesus berkata, teguhkan imanmu, hai anakku. Wow, ini kata-kata yang dalam bukan? Teguhkan imanmu, hai anakku. Dipanggil anakku loh saudara. Yang sudah babak belur, hancur, yang dianggap kena kutuk, hina, kotor, rusak ini, anakku, teguhkan imanmu sebab imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi
12 tahun bergelut dalam kelemahan yang aktif itu terobati dengan penyerahan totalitas. Sejak saat itu sembuhlah, tahirlah perempuan itu. Iman sebiji sesawi itu seperti itu, saudara. Adalah iman yang tumbuh dinamit, tumbuh yang aktif sampai terjadi ledakan iman dari ketidakberdayaan menjadi kesaksian anugerah keajaiban Tuhan. Amin. Teguhkan iman saudara ya. Iman yang aktif, iman yang dinamis adalah bisa melihat Tuhan di matamu ada kasih sayang yang tak pernah habis. Begitu. Di tengah kesulitan apapun bentuknya, Tuhan di hatimu Tuhan selalu ada pengampunan. Tuhan di pelukanmu ada rasa secure, aman aku dalam perlindunganmu. Tuhan di pikiranmu yang ada adalah selalu ada jalan keluar untukmu anakku. Ya. Kalau kita temukan penulis Ibrani, suratan Ibrani, dia berkata begini, kalau aku mau cerita tokoh-tokoh iman aku kekurangan waktu. Lalu dia mengambil salah satunya, tengoklah itu Daud. Gembala yang tidak terperhitungkan, waktu Nabi Samuel mau mengurapi anak Isai, gagah-gagah anak yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh lalu berkatalah Samuel, apakah ini semua anakmu? Oh ada satu masih di padang sana. Ya si kecil Daud itu mengembala kawanan domba yang kecil. Panggillah dia karena aku mau mengurapi dia. Ya. Kawan permisi layar di sini mati kawan. Ya. Tolong connect kawan ya. Ya. Terima kasih kawan ya. Lalu memang ada yang program saudara. Program sekian menit kalau enggak slide berputar dia klip ya itu keunikan-keunikan dunia IT. Gembala, ya dia. Saya pakai yang ini ya. Daud dari gembala akhirnya menjadi raja. Dia mengalahkan Goliat, manusia raksasa, anak raja Eglon Moab itu. Yefta itu anak pelacur, lemah, hina bukan, tidak terperhitungkan, tertolak, tidak punya warisan keluarga. Tapi bisa menjadi pahlawan imam untuk Moab. Ya, Gideon itu suku Manasye yang terkecil, saudara. Aduh, aku ini minder Tuhan. Gak pantas aku, gak layak. Siapakah aku? Kok aku harus menghadapi Midian yang 135.000 prajurit yang terlatih pengembara di padang gurun yang jago berperang. Siapakah aku? Itu pun Tuhan bilang kumpulkan pasukan ini kebanyakan 32.000. Kurangi lagi ini masih kebanyakan tinggal 10.000. Ini masih kebanyakan 135.000 loh yang dihadapi. Tuhan bilang nanti yang minum dengan mencedokkan air dari tangannya. Itulah yang pilihan. Hanya terpilih 300 prajurit. Lalu Tuhan berkata dari 300 ini aku bergerak. Akan memenangkan peperangan atas 135.000 pasukan Midian. Wah keren. Saudara kalau ingat ini ingat film 300 tentara Spartan gitu ya saudara. Nah itu orang-orang yang terlatih berperang gitu. Ya, Elkana, Hana, Mandul. Saking pilunya Hana ini sampai sudah nggak bisa lagi berdoa di bait Allah siang dan malam hanya komat kamit. Pedih, pilu hatinya kata Alkitab. Sampai Imam Eli melihat ada apa perempuan ini? Komat kamit. Apa kamu mabuk kah semalam ya? Bukan Imam, aku bukan mabuk. Hatiku pilu sekali. Dari kesedihan yang begitu dalam keterpurukan ini. Akhirnya Tuhan berkata tahun depan kamu punya anak, kasih nama Samuel. Keren. Ternyata Samuel menjadi seorang nabi yang sangat berpengaruh dalam sejarah Israel. Dari kelemahan menjadi pahlawan iman. Dan dia menjadi orang tua pendoa, saudara. Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan. Amin. Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan ilahi. Desain khusus setiap pribadi dan Allah sudah siapkan agenda kerjanya yang terbaik untuk diselesaikan buat Anda. Tanam di hatimu siapapun, apapun latar belakangnya, dirimu adalah spesial desain dari Tuhan dan punya tujuan ilahi. Allah siapkan rancangan untuk hari depanmu. Ada dua jenis iman, iman bimbang dan iman yang teguh hatinya. Iman bimbang ini iman yang setengah hati. Iman setengah hati, bimbang ini iman yang gagal paham.
atas proses kedewasaan ilahi sehingga tercapai tujuan Allah. Tuhan kok gini terus ya? Aduh kok bisnisku gini terus ya? Aduh begitu. Ya, mari nikmati prosesnya, tahu Allah ada di tengah proses begitu. Daud pun diurapi tidak langsung jadi raja. 3 kali pengurapannya Daud itu saudara. Yeftah anak pelacur proses. Yusuf tidak langsung menjadi perdana menteri. 14 tahun dalam proses yang panjang. Sebagai budak jadi orang kepercayaan, kena fitnah, masuk sel penjara saudara. Ya, tapi Allah punya tujuan. Mari nikmati proses. Ya, iman yang bimbang gak bisa melihat itu. Ya, iman yang bimbang, iman yang terombang-ambing meragukan Tuhan. Iman yang bimbang, iman yang tenggelam dalam kelemahan diri sendiri. Iman yang bimbang juga iman yang suam-suam kuku. Hambar, engkau tidak panas tapi juga engkau tidak dingin. Mentah rasanya. Ya, berbeda dengan iman yang teguh. Iman yang teguh sepenuh hati itu iman yang paham. Ini proses Allah. Aku akan menikmatinya. Ada jalan via dolorosa nyeri-nyeri. Allah izinkan aku menikmati serat-serat Golgota. Begitu. Aku masuk dalam persekutuan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam penderitaannya dan kuasa kebangkitannya. Jadi aku sedang mengenali betapa dalamnya penderitaan Kristus, serat-serat penderitaan Kristus. Dan Allah hadir di tengah penderitaanku. Nah begitu saudara, iman yang teguh itu. Paham akan prosesnya. Imam yang totalitas. Only Jesus, hanya Yesus. Ya, menjadi peganganku. Hanya Yesus tujuanku. Ya, only by His grace. Hanya oleh kemurahan Tuhan aku ada begitu. Kokohkan di sana begitu. Iman yang sabar menanti. Itu juga iman yang teguh. Ya, katakan sama pasanganmu, sabar ya sayang. Gitu saudara, sabar. Semua ada waktunya sayang. Ya, gak usah tergesa, gak usah marah-marah. Tenang saja ya toh. Kesulitan ekonomi ini berskala waktu sayang. Sabar, pasti ada jalan keluar gitu toh saudara ya. Tidak semua itu instan. Kita kebiasaan junk food itu apa? Mau tekan tombol on off langsung. Begitu amin, langsung berkat turun. Maunya gitu loh kita ini ya. Mari nikmati prosesnya sayang ya. Karena Tuhan itu sumber pemelihara, sumber penyedia. Tuhan itu sumber kasih sayang. Tuhan itu sumber. Kalau saudara ketemu dari batu mengalir air ya, saudara lihat, wow gak pernah kering ya. Ya itu sumber perlindungan, sumber kesukaan atas hidupmu. Nabi Habakuk mengilustrasikan hal yang indah ya dalam peristiwa kehidupan di bangsa Israel mengenai iman yang teguh di tengah kesulitan. Dia hidup di tengah kekerasan dan perbudakan Babilonia. Tawanan Babel, saudara Israel, dalam kepiluan, kesedihan, air mata yang panjang. Buah ara, buah anggur, buah zaitun itu makanan hari-hari untuk umat Israel. Secara medis kesehatan, baik ara, anggur maupun zaitun itu kalau disatukan sangat bagus untuk pencernaan. Bagus untuk peredaran darah dan jantung. Bagus untuk tulang gitu. Itu makanan hari-hari Israel. Tapi karena perbudakan dan proses Allah yang begitu dalam, perih rasanya. Nyaringkanlah nyanyian ini kata Habakuk saudara. Nyanyian di tengah kepiluan ini, nyanyian di tengah penderitaan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun itu mengecewakan. Betul-betul hidup hari-hari itu gersang, betul-betul pedih begitu. Ladang-ladang tak ada hasil bahan makan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tak ada lembu sapi dalam kandang. Ya, namun aku akan bersorak-sorak. Jadi tidak gagal fokus, saudara. Iman yang teguh itu tidak gagal fokus. Aku tetap memeluk Yesus dan Yesus yang memeluk aku. Aku rasa aman. Sebab sumbernya ada bersama aku. Nah, ya toh. Jadi Allah bedakan sebagai sumber dan Allah sama dengan berkat. Begitu. Sebab ini bisa jadi berhala bukan? Kalau Allah sebagai sumber itu nyaman. Tapi kalau berkat kita bisa silomen. Silau diberkati banjir berkat. Kena banjir bandang berkat. Silomen malah gak kebaktian saudara.
Jam kebaktiannya jam berapa ya, kok lupa, aku ngelencer terus saudara. Nah itu loh saudara. Karena itu sudah jadi berhala buat kita, nyaman untuk kita, bukan sumbernya. Begitu ini grafiknya naik turun, kita ngelihat Tuhan sambil marah. Gimana sih kok berkat naik turun. Katanya terus naik, gak jadi ekor, jadi kepala. Kepala puyer bintang 7 itu nanti ada ayatnya saudara. Nanti itu ada ayatnya gimana jadi kepala begitu ya. Kalau semua kepala nggak elok lah bentuk kita saudara. Jadi mari itu ada artinya, nanti dikhotbahkan satu kali waktu ya. Iman yang teguh itu dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah sekalipun ada proses, ya nyata kekuatan Allah atas hidupku. Shalom, shalom di perjalananku, shalom hari-hari ya. Roti bakar, nasi bakar, hari-harinya diingeti. Ya pinter-pinter siram air jadi bubur, kan begitu ya saudara. Tapi saudara tetap bersuka di dalam hati Tuhan, begitu saudara. Sampai akhirnya saudara juga, iya ya aku bisa menang atas iblis. Nah, arti hikmah. Ini kata-kata hampir mirip kayak bahasa Arab ya. Aram, Arab, Ibrani itu hampir mirip saudara. Kohmah ya. Yunaninya Sophia. Hikmat, mengacu kepada hikmat Allah. Hikmat itu pikiran Allah, kebijaksanaan Allah, keputusan-keputusan Allah, rencana Allah, jalan keluar Allah, sampai ke karya-karyanya Allah. Jadi itu dari karya-karya alam semesta. Wow, kagum aku. Hikmat Tuhan memang tak terselami ya. Nah, dari karyanya sampai keputusan yang dipikirkan Allah itu rangkuman satu rangkaian hikmat. Dari hal teorinya, pola pikir sampai hal yang praktikalnya, semua satu kesatuan. Wow, ini cermin hikmat Allah. Karena itu dikatakan Roma 11:33, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya, alangkah dalamnya itu. Baik pikirannya sampai ke karyanya, rencana-rencananya sampai karyanya. Salah satu contoh karya alam semesta. Nanti kan gugur itu teori Big Bang itu ya. Wow, alam semesta ini dijadikan karena ledakan yang begitu dahsyat di angkasa. Jadilah segala jenis planet-planet begitu ya. Termasuk bumi, Septunus, Jupiter, Pluto. Wah, dahsyat ya. Yaitu teorinya Big Bang bilang begitu. Satu kali waktu Isaac Newton dia menemukan hukum gravitasi, bukan? Hukum Newton itu. Jadi seluruh benda alam semesta, materi-materi ini ya ada kekuatan daya tarik, saling tarik menarik sesuai dengan kekuatan masanya, begitu ya saudara. Begitu. Wah, booming hukum Newton ini, hukum gravitasi bumi. Wah, booming sekali, populer Newton. Itu tahun 1600, 1700-an toh, booming. Terus 1800, 1900 sampai hari ini. Wow, Isaac Newton dikenal sebagai penemu untuk hukum gravitasi bumi. Seorang fisikawan hebat, matematikawan yang hebat, begitu ya. Astronom yang hebat. Tapi satu kali waktu Newton itu renung-renung. Kalau saudara baca sejarahnya, Newton renung-renung bilang begini, saya heran. Seluruh alam semesta ini punya kekuatan hukum daya tarik menarik atas keadaan masanya masing-masing, beratnya masing-masing. Tetapi mengapa bumi ini gimana ya? Bingung dia, gak bisa menemukan. Sementara benda-benda di bumi kena hukum gravitasi bumi, setiap benda dilempar ke atas akan kena berat benda itu dan jatuh ke bumi. Tapi bumi ini gimana? Bingung, gak punya jawabannya. Ayub pasal 26 ayat 7 bilang, bumi digantung oleh Allah dalam kekosongan kehampaan. Bingung enggak? Putar otak Newton. Waduh, enggak nyampe otakku, tak sampai. Ya, otakmu baru segenggeman gini. Gimana mau ngelawan otaknya Allah, sang khalik, sang kreator. Bersabdalah dia maka terjadilah, kan begitu. Jadi bumi ini digantung dalam kehampaan. Siapa yang memelihara ini? Bergeser sedikit bumi munting kita saudara, enggak karuan. Ya. Dahsyat bukan? Newton tidak bisa temukan ini. Ayub menemukan itu. Keren saudara. Hikmat. Kalau saudara larikan dari hikmat Allah yang tak terselami, karya hikmat yang terdalam sebenarnya ada di dalam pribadi saudara. Waktu Allah mendesain spesial, aku merindukan
makhluk ciptaan yang segambar serupa aku hembuskan kuasa dan memanage bumi yang aku ciptakan ini. Maka imago Dei terjadilah. Itu keindahannya. Karena itu berapapun harganya, Kristus yang menjadi hikmat itu rela untuk membenarkan kita. Dari keberdosaan, menguduskan kita, menebus kita. Berapapun harganya, itu ditempuh oleh Yesus. Sebab karya ciptaan yang teragung termahal itu diri Anda. Kita semua ini manusia. Gak ada yang diciptakan sesuai dengan imago Dei. Sesuai dengan kebesaran dan desain spesialnya Tuhan, tidak ada. Nah, kata-kata mutiaranya, hikmat adalah kehidupan hatiku. Hikmat adalah panca indraku. Hikmat adalah jiwaku. Hidupku dibenarkan, panca indraku dikuduskan, dan jiwaku ditebus oleh Yesus, saudara. Kalau saudara ganti kata hikmat itu Kristus, mari kita membacanya bersama-sama. Kata hikmat itu jadi Kristus yang di bawah itu. 3, 4. Hikmat Kristus adalah kehidupan hatiku. Kristus adalah panca indraku. Kristus adalah jiwaku. Nah, kenalah itu ayat itu sudah. Ya, Kristus Yesus telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan Anda, menguduskan kita, menebus kita. Hidupku dibenarkan, panca indraku dikuduskan, jiwaku ditebus. Keren, ya. Untuk bertumbuh terus semakin indah serupa segambar Kristus, bertumbuh dewasa dalam hikmat iman yang terus dalam standar Allah, saudara pakai selengkap senjata Allah ini, Efesus pasal 6. Kata Alkitab, supaya engkau tetap tegak berdiri setelah mengalahkan segala sesuatunya. Banyak orang kelelahan setelah peperangan selesai, bukan? Lalu lengah, lalu terjatuh kembali. Jadi hidupnya naik, turun, jatuh bangun. Selesai menyelesaikan peperangan, wow, dahsyat Tuhan. Masih ada peperangan gunung-gunung berikutnya. Itu pakailah selengkap senjata Allah, Efesus pasal 6 ini. Ketopong jaminan keselamatanku adalah Yesus. Totalitas, baju sirah, keadilan dan damai, baju sirah. Ya, artinya begini saudara, bicara keadilan itu yang paling simpel. Murka Allah, segala kutuk, tuduhan-tuduhan iblis, itu dibayar lunas totalitas oleh salib Yesus. Dia bangkit, lalu dia ada untuk saudara dan saya sampai hari ini. Jadi neracanya benar-benar adil total. Iblis tak kuasa lagi untuk menuduhmu, untuk menghantuimu siang dan malam. Sudah, jangan sok rohani. Bukankah hidup lamamu A, B, C, kamu rusak, bobrok, kamu narkoba ini itu. Terus sampai saudara, oh iya ya, gimana saya? Oh enggak, sudah cukup. Yesus cukup, sudah adil seadil-adilnya, totalitas berdarah-darah. Nyawa yang kudus itu sudah diserahkan, korban yang tak bercacat itu total. Itu menjadi lapisan baju sirah saudara. Saudara dipelihara dalam shalom, iblis tak berhak memberikan tuduhan dakwaan atas hidupmu lagi. Keren. Ya, pakai senjata firman, pagi renungkan firman, isi pola pikir, berpikir bersama Allah, berkata bersama Tuhan, menghidupi, selesai saat teduh berjalan bersama Tuhan. Ya, menghidupi firman, katakan. Allah memberikan kita bukan roh kekhawatiran, tapi roh kebangkitan yang membangkitkan kekuatan. Amin. Hari ini Tuhan, aku gak khawatir. Yesus jawaban. Ya, saudara, apa skill yang Tuhan beri, potensi, talenta, apa saja yang Tuhan beri, lakukan. Kerjakan. Tuhan, berkati tanganku dan tangan Tuhan atasnya. Tangan penyelesaian dan berkat Tuhan atasnya untuk ikut bersama-sama menyelesaikan. Tahu-tahu melewati hari, saudara nengok, selesai juga ya hari ini. Kok bisa lewat? Nah, ya ucapkan firman. Katakan dan hidupi. Perisai bicara mengenai anugerah perlindungan terhadap panah-panah api. Ada kesetiaan Allah yang totalitas atas hidupmu. Ikat pinggang, kebenaran. Keperkasaan Allah itu lengkap dengan ayatnya semua saudara. Ya, saudara nanti kan diberikan kepada GKM begitu ya, G-sektor untuk bisa jadi renungan saudara di komsel-komsel saudara. Lengkap sukacita Allah atasmu sebagai ikat pinggang, segala gerakmu. Ya, kesetiaan Allah kalau diulang oleh Allah, perisai itu akan ada unsur kesetiaan Allah.
Ikat pinggang ada unsur kesetiaan Allah. Kalau sampai Alkitab ulang itu penting. Berjaga dan berdoalah. Sekali lagi ku katakan berjaga berdoalah itu penting. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Sekali lagi aku katakan mengucap syukurlah dalam segala perkara. Itu penting. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di dalam. Itu penting. Yesus menjadi segala-galanya. Begitu ya. Saudara ingat waktu Yesus kata kepada Petrus. Petrus setelah kebangkitan. Benar kamu cinta aku. Benar Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi Yesus bertanya, 2 kali, 3 kali Yesus bertanya, sampai diulang 3 kali. Itu sangat penting. Yohanes pasal 21 ayat 19, hal itu dikatakannya sampai ketiga kalinya, karena mempersiapkan Simon Petrus yang tadinya menyangkal Yesus itu, mati untuk Injil Tuhan. Wih, itu tekanannya saudara. Kalau sampai diulang oleh Alkitab, itu esensinya untuk meruntuhkan benteng-benteng kejahatan iblis. Keren itu saudara. Ya, berkasutkan rela menjadi kesaksian. Tuhan memberkati hidupmu. Sekarang kita lihat kesimpulan akhir. Mari kita membaca bersama-sama biar nempel ya saudara. 3, 4. Anda dilahirkan untuk sebuah tujuan ilahi. Desain khusus setiap pribadi. Dan Allah sudah siapkan rancangan kerjanya untuk diselesaikan. 2. Iman yang suam atau bimbang meragukan Allah. Berorientasi kelemahan diri sendiri, melemahkan potensi dan semangat hidup. 3. Iman yang teguh dipelihara dalam kekuatan Allah. Hidup dalam damai sejahtera Allah dan menang atas iblis. 4 terakhir bersama-sama. Hikmat adalah kehidupan hatiku. Hikmat adalah panca indraku. Dan hikmat adalah jiwaku. Hidupku dibenarkan oleh anugerah. Panca indraku dikuduskan oleh, amin. Imanku bertumbuh dewasa oleh firman. Suaranya Bu Esther itu lantang saudara ya. Itu enggak pakai mic, suara saya pakai mic masih serak-serak hilang. Dia itu corongnya itu bagus. Itu sound system luar negeri punya dia. Ya, ya Tuhan memberkati saudara. Ya, mari teduhkan hati.